Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 3 PGMI Malang Stay A Bani Saleh mempersembahkan atau mempresentasikan tentang model pembelajaran Project Based Learning atau disebut juga dengan PBL. Cekidot. Keunggulan metode pembelajaran Project Based Learning atau disebut dengan PBL yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan komunikasinya. Keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dengan mengolah sumber. Ketujuh, memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran dan praktek dalam pengorganisasian proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lainnya seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Ke-8, menyediakan pengalaman belajar bagi yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang berkembang sesuai dunia nyata. Ke-9, melibatkan peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimilikinya, kemudian dipraktekkan di dunia nyata. Ke-10, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik dan maupun pendidiknya menikmati proses pelajaran. Selain keunggulan, metode ini juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, kelemahan yang dimilikinya yaitu memerlukan waktu banyak untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, memerlukan biaya yang sangat besar. Yang ketiga, banyak pendidik yang merasa nyaman di dalam kelas, di mana pendidik memegang peran utama di dalam kelas. Selanjutnya, banyak peralatan yang harus disediakan. Selanjutnya, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan kesulitan. Selanjutnya, ada kemungkinan peserta didik yang ada kurang aktif dalam kerja kelompok ketika topik yang diberikan dan pada masing-masing kelompok berbeda. Dan dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Jadi kapan konsep PBL ini dapat diterapkan? Konsep ini bisa diterapkan atau dapat digunakan ketika pendidik ingin mengkondisikan peserta didik yang aktif, yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik memiliki pengetahuan atau pengalaman besar atau pengalaman belajar yang lebih menarik dalam menghasilkan sebuah karya belajar yang lebih menarik gitu, permasalahan dari sebuah permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran ini dapat digunakan juga oleh pendidik itu ingin lebih menekankan kepada sains, keterampilan sains, yaitu pada kegiatan mengamati, menggunakan alat dan bahan, menginterpresentasikan dan berkomunikasi, merencanakan proyek, menetapkan konsep, mengajukan pertanyaan, serta berkomunikasi dengan baik.